Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengenal Yesus Kristus dan bagaimana Yesus Kristus dia melayani kita. Saudara, Kristus melayani kita dengan memberikan nyawanya bagi kita semua. Saudara, bagaimana kita melayani dia di dalam hidup kita? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, orang percaya dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan untuk kita hidup sepenuhnya bagi Tuhan, bukan sebagian-sebagian. Karena Tuhan yang menebus kita, dia memberikan seluruhnya kepada kita. Saudara, kita sebagai orang Kristen suka membagi-bagi hidup kita. Ada yang kita bagikan sebagai yang kita lakukan untuk Tuhan. Tapi ada yang kita pikir adalah untuk diri kita sendiri. Demikian juga saudara ketika kita bicara melayani. Maka ada orang Kristen berpikir melayani itu di gereja. Tetapi tidak kalau di masyarakat, tidak juga kalau di tempat pekerjaan. Orang harus melayani kita, bukan kita melayani orang lain. Saudara, padahal Tuhan Yesus ketika datang ke dalam dunia, dia mencari kita sebagai orang berdosa. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan Tuhan Yesus melayani bukan hanya di sinagoga, tetapi di dalam keseharian, kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Saudara, Tuhan memberikan teladan bagi kita, agar kita sebagai orang percaya mengikuti teladan Kristus. Saudara, mari kita membaca 1 Tesalonika pasal 2, ayat 7 sampai dengan 16. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tidak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudaraku, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah, tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca merupakan kesaksian Rasul Paulus bagaimana dia melayani jemaat di kota Tesalonika. Dan saudara, dari apa yang kita baca, maka kita merasakan saudara-saudara bagaimana Rasul Paulus meneladani Yesus Kristus di dalam pelayanannya. Dan saudara, memang kita sebagai orang percaya dipanggil untuk meneladani Kristus. Sehingga ketika kita melayani, orang melihat Kristus yang hidup dalam hidup kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, melayani yang lahir dari kasih dan sayang, maka pelayanan kita itu bukan saja perkataan, namun juga
di dalam perbuatan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Saudara, apa yang Rasul Paulus lakukan ini menjadi sebuah teladan yang baik, dan saya percaya Rasul Paulus lakukan adalah meneladani Yesus Kristus. Saudara, sebagaimana Yesus Kristus bukan hanya memberitakan Injil Allah dengan perkataan, namun juga Tuhan Yesus membagi hidupnya dengan kita. Saudara, itulah yang Rasul Paulus lakukan. Saudara, mengapa Rasul Paulus bisa melakukan selain dia memberitakan dengan perkataan tentang Injil, tapi dia juga membagi hidupnya dengan orang-orang yang dilayani. Saudara, karena Rasul Paulus melayani lahir dari kasih sayang kepada orang yang dilayani. Saudara, ketika kita melayani lahir dari kasih dan sayang kepada orang yang kita layani, maka pelayanan kita bukan hanya sejauh kata-kata, namun juga di dalam perbuatan dan kehidupan kita. Saudara, itulah yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita. Kita menjadi seorang Kristen yang memiliki integritas. Bukan hanya baik dalam tutur kata, tetapi juga baik di dalam perbuatan dan kehidupan kita. Saudara, itulah pelayanan kita yang seantero, seutuhnya kepada Tuhan. Tidak terbagi-bagi. Saudara, semua itu ketika hidup kita dikendalikan, dipengaruhi, diinspirasi oleh kasih Kristus kepada kita. Sehingga saudara, ketika kita melayani, lahir dari kasih sayang kepada orang-orang yang kita layani. Yang kedua, saudara, hidup orang Kristen adalah untuk melakukan kehendak Allah. Karena kita semua telah dipanggil ke dalam kerajaannya dan kemuliaannya. Saudara, firman Tuhan berkata, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itu kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Saudara, sadarkah saudara bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil ke dalam kerajaan Allah dan kemuliaan Allah? Bukan saja kita menunggu waktunya tiba yang sempurna itu, tetapi kita sendiri sekarang sudah menjadi orang-orang yang mengalami kerajaan dan kemuliaan Allah itu. Karena kewargaan kita adalah di surga. Saudara, ketika kita tahu itu, saudara, maka saudara, kita baru bisa memikirkan sebenarnya kita harus hidup seperti apa. Saudara, di firman Tuhan ini kita tahu, saudara, hidup Kristen itu adalah untuk melakukan kehendak Allah. Karena kita berada di dalam kerajaannya dan kemuliaannya. Saudara, artinya Tuhan adalah Tuhan kita. Tuhan adalah Raja kita. Dialah yang kita layani sebagai orang yang memiliki kewargaan yang di surga. Saudara, jikalau kita sebagai orang-orang yang ada di dalam kerajaan kemuliaannya, namun kita tidak melakukan kehendak Dia, saudara, kita bukan orang-orang Kristen yang normal. Saudara, sadarlah, meskipun kita masih ada di dalam dunia, tetapi saudara, secara rohani kita ada di dalam kerajaan Allah dan di dalam kemuliaannya. Di situ saudara, ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka saudara, kita boleh juga mengalami
realitas Allah yang hidup di dalam hidup kita. Sehingga saudara, kita memang bukan dari dunia, tetapi kita diutus ke dalam dunia untuk menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Dia adalah Tuhan. Dan satu kali Dia akan datang kembali di dalam kemuliaannya. Sehingga saudara, kita boleh dipakai Tuhan menjadi pemberita kabar baik. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami disadarkan akan kehidupan kami yang sudah ditebus oleh Tuhan menjadi milik-Mu, supaya kami hidup sepenuhnya bagi Tuhan, tidak mengkotak-kotakan hidup kami. Tetapi dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan adalah untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kami. Karena kami sesungguhnya secara rohani kami berada dalam kerajaan Allah dan dalam kemuliaan Allah. Sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu yang bermakna dan bernilai kekal. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.